Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal yang ada di halaman 249 terkait dengan pembagian laba dan basis berganda. Nah, di sini kita bisa lihat distribusi dari laba 80 juta. Presentasi labanya gimana? Anita 70%, Danu 30%, dan modal rata-ratanya bisa dilihat Anita 50 juta dan Danu 30 juta. Selanjutnya di laba persekutuan ternyata 80 juta. Nah, kemudian kita mencari bunga atas modal rata-rata dan presentasinya adalah 10%. Nah, bagaimana untuk mencari bunga atas modalnya? Maka 10% dikalikan 50 juta. Hasilnya adalah 50 juta. Begitu juga dengan bunga atas modal rata-ratanya si Danu, 30 juta dikalikan 10%. Hasilnya adalah 3 juta. Total di sini adalah 80 juta untuk bunga atas modal rata-rata. Ini saya minus untuk mempermudah menjumlahkan ke bawah ya, bukan berarti dia minus ya. Kemudian untuk gaji bisa dilihat di soal, untuk Anita itu 25 juta, untuk Danu 15 juta, sehingga total salary-nya atau gajinya adalah 40 juta. Kemudian setelah kita mengurangi laba persekutuan dengan bunga atas modal rata-rata dan gaji, hasilnya adalah 32 juta. Nah, hasil dari 32 juta ini akan menjadi dasar alokasi rasio kita, di mana Anita akan mendapat persentase 70% dikalikan 32 juta, hasilnya 22.400. Berikut juga dengan alokasi rasio dari Danu, sehingga distribusi laba untuk Anita sebesar 52.400 dan Danu sebesar 27.600. Kemudian kita lanjut ke distribusi laba selanjutnya. Nah, yang tadi kan distribusi labanya 80 juta nih. Di sini distribusi labanya sebesar 20 juta. Agak menurun ya. Nah, kalau dari persentase labanya sama ya, 70 berbanding 30, modal rata-ratanya sama. Yang membedakan adalah laba yang didapat ya. Di sini bunga atas modal rata-ratanya sama ya, 10%, hasilnya 5 juta dan 3 juta. Nah, untuk gajinya juga sama. Yang membedakan hanya laba persekutuan. Nah, hasil total akhirnya ternyata minus ya, karena setelah dikurangi laba bunga atas modal rata-rata dan gaji ternyata minus 28 juta. Sehingga meskipun minus harus atau rugi, tetap alokasi rasio distribusi ruginya tetap harus dihitung. Dari mana? 70% dikali 28, hasilnya 19.600. Berikut juga yang ini, 30% dikalikan 28 juta. Jadi alokasi ruginya di sini adalah 10.400 untuk Anita dan 9,6 juta untuk Danu. Itu untuk soal yang 15.2 ya. Kita lanjutkan di soal 15.3 terkait pembagian laba bunga atas saldo. Di sini kita bisa lihat tanggal 1 hingga tanggal 31 ada transaksi kredit, maka otomatis akan menambah dan akan berkurang ketika transaksi itu bersifat debit. Nah, setelah itu maka akan ketemu balance sebesar 38 juta. Jadi ketika kredit akan menambah, ketika transaksinya debit maka akan mengurangi. Nah, dari mana nih maintenance itu dari jarak dari bulan Januari ke Aprilnya itu 3 bulan. Kemudian dari mana jumlah ini? Dari balance dikali maintenance. Hasilnya 90 juta. Kemudian di total seluruhnya hasilnya adalah 420 juta. Nah, 420 juta ini dibagi 12 bulan, itu modal rata-rata per bulannya adalah 35 juta. Kemudian selanjutnya adalah untuk selanjutnya tanggal 1 hingga tanggal 7 Oktober prinsipnya juga sama. Di sini jika transaksinya debit maka mengurangi dan jika kredit maka akan bertambah, sehingga totalnya
di tanggal 7 Oktober adalah 53 juta rupiah. Maintenance juga sama pastinya dengan atas dan totalnya adalah 567 juta. Dibagi 12 bulan sehingga per bulannya adalah modal rata-ratanya 47 juta 250. Nah, kita lanjut di sini. Modal rata-ratanya kita ambil dari sini untuk Lolita 35 dan Prima 47250. Nah, laba persekutuannya 50 juta. Kemudian bunga atas modal rata-rata 8% dikalikan modal rata-rata, hasilnya 2,8 untuk Lolita dan untuk Prima 3,780, hasilnya 6580. Kemudian mengurangi sisa labanya adalah 43.420 dan alokasi rasionya kita kalikan masing-masing 50%. Hasilnya untuk Lolita 2 4.510 juta dan untuk Prima 25.490. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.